Arah ekonomi makro anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ngawi tahun 2025 berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sektor unggulan seperti pertanian dan UMKM, diversifikasi ekonomi, serta pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pendapatan daerah APBD Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2025 ditargetkan mencapai 2,54 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan gabungan dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok PAD atau pendapatan asli daerah yang merupakan cerminan dari kemandirian fiskal dan ditargetkan mencapai 375,95 miliar rupiah atau sekitar 14,7% dari total pendapatan. Nah, PAD ini tuh berasal dari 4 sumber. Yang pertama ada pajak daerah, yang kedua ada retribusi daerah, yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat ada lain-lain PAD yang sah. Yang kedua adalah kelompok pendapatan transfer dan ditargetkan mencapai lebih dari 2,16 triliun rupiah atau sekitar 85,3% dari total pendapatan. Nah, pendapatan transfer ini mencakup transfer dari pemerintahan pusat seperti DAU dan DAK dan juga transfer antar daerah. Belanja operasi merupakan porsi terbesar sekitar 69,3% dari total belanja dengan nilai sekitar 1,76 triliun dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin sehari-hari seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta pengeluaran operasi lainnya yang manfaatnya jangka pendek. Belanja modal mendapatkan porsi sekitar 14,6% atau kurang lebihnya 0,37 triliun yang dipakai untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap daerah seperti bangunan dan infrastruktur yang memberi manfaat jangka panjang. Belanja tidak terduga hanya mengambil porsi yang sangat kecil sekitar 0,005% dari total belanja dan dialokasikan untuk keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti penanganan bencana atau kondisi luar biasa lainnya. Sementara itu belanja transfer sekitar 16,2% atau kira-kira 0,41 triliun berupa pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada entitas lain seperti pemerintah desa untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat yang lebih rendah. Oke, jadi selanjutnya ada defisit dan pembiayaan daerah. Menunjukkan adanya defisit sebesar 10 miliar yang sepenuhnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Dengan demikian, nilai silpa sebesar 10 miliar tersebut digunakan untuk menyeimbangkan anggaran sehingga tidak terdapat kekurangan dalam pembiayaan kegiatan daerah.